Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 konservasi energi yang beranggotakan saya sendiri, Andres Septian dengan NIM 1903002 dan Asher dengan NIM 1903021 akan membawakan materi tentang perubahan energi. Perubahan energi yang akan kami bahas di sini ada 4, yaitu perubahan energi panas bumi menjadi energi listrik, perubahan energi batu bara menjadi energi listrik, perubahan energi gas alam menjadi energi listrik, dan perubahan energi nuklir menjadi energi listrik. Di perubahan panas bumi menjadi energi listrik akan dijelaskan oleh Asher. Proses perubahan energi panas bumi menjadi energi listrik. Nah, pertama dapat kita lihat pada gambar, yaitu reservoir geothermal. Energi panas bumi atau geothermal, sumber energinya atau reservoirnya itu berada di bawah tanah, berupa air atau uap panas yang dieksplorasi dengan cara pengoboran. Disalurkan melalui sumur bor yang telah disediakan. Uap atau air panas tadi akan melewati banyak alat, yaitu diantaranya yaitu separator. Di separator ini terjadinya pengurangan tekanan secara mendadak yang bertujuan untuk mengubah air panas menjadi uap panas dan menambah jumlah uap panas. Nah, uap panas ini yang akan dialirkan ke turbin untuk memutar turbin sehingga turbin memutar poros generator sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya yaitu air yang tidak bisa diubah menjadi uap lagi akan dialirkan ke tangki penyimpanan untuk didinginkan. Nah, setelah didinginkan, uap akan diinjeksikan kembali ke dalam bumi untuk diolah kembali selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan Ya, di sini adalah proses perubahan batu bara menjadi energi listrik, di mana terdapat batu bara yang telah dieksploitasi diangkut ke konveyor, lalu di konveyor dimasukkan ke dalam bunker batu bara, dan di dalam bunker batu bara dimasukkan lagi ke dalam pulverizer, di mana di dalam pulverizer ini dilakukan penggilingan atau penghalusan batu bara yang ada di dalam bunker tadi, dihaluskan di dalam pulverizer ini. Setelah halus, barulah dimasukkan ke dalam boiler. Di dalam boiler ini terjadi proses pembakaran batu bara, itu proses burner nih. Jadi pulverizer adalah batu bara yang dihaluskan di pulverizer, masuk ke dalam boiler. Di boiler ini kan ada proses pembakarannya. Nah, proses pembakarannya ini menggunakan batu bara yang telah dihaluskan tadi. Nah, di dalam proses pembakaran juga di sini ada pipa. Nah, pipa-pipa ini mengandung air. Airnya dari mana? Airnya diambil dari danau di sekitar tempat industri tersebut. Nah, airnya yang tadi ini dimasukkan ke dalam kondensor, di mana di kondensor ini berfungsi sebagai penukar panas antara gas dan air. Nah, di mana gas yang ada di dalam kondensor ini ditukar agar bisa berubah menjadi air. Nah, air yang telah diubah tadi, gas yang telah diubah menjadi air tadi, masuk lagi ke pompa. Pompanya ini bertugas untuk mempompa air yang telah diubah tadi masuk lagi ke dalam boiler. Di dalam boiler ini terjadi proses pembakaran seperti yang tadi. Proses pembakarannya ini menghasilkan uap air. Nah, uap air di dalam boiler.
uap airnya. Ada uap air yang langsung masuk ke dalam steam turbin dan ada uap gas, di mana uap gas ini masuk ke dalam emission control. Uap gasnya ini uap gas yang tidak dibutuhkan lagi, artinya emisi pembakaran, lalu dibuang atau dikeluarkan melalui cerobong asap ini atau stack. Nah, uap air yang langsung masuk ke dalam turbin tadi dikonversikan menjadi energi gerak atau energi kinetik. Nah, itu fungsi dari steam turbin, mengubah energi uap menjadi energi gerak. Lalu tahap selanjutnya adalah generator, di mana generator ini berfungsi sebagai konversi energi lagi dari energi gerak menjadi energi listrik. Jadi energi gerak yang dihasilkan oleh turbin dikonversi lagi di dalam generator ini menjadi energi listrik. Itu. Nah, setelah menjadi energi listrik, energi tersebut ditransfer ke trafo. Trafo ini adalah alat untuk menyimpan energi listrik atau mentransfer energi listrik ke transmission tower. Nah, transmission tower ini adalah tower yang bertugas untuk membagi-bagikan energi listrik yang dihasilkan dari trafo tadi, dari generator ke trafo, lalu ditransfer ke transmission tower, barulah ditransfer ke rumah-rumah masyarakat. Seperti itu proses perubahan batu bara menjadi energi listrik yang siap pakai. Jadi tidak harus batu bara langsung energi listrik tanpa adanya proses, itu tidak bisa. Jadi begitulah proses-proses yang bisa saya jelaskan di dalam diagram ini. Ya, selanjutnya adalah proses perubahan gas alam menjadi listrik yang akan dibawakan oleh Asyar. Alam menjadi listrik. Nah, pada gas alam yang telah dieksplorasi biasanya akan ditampung di tangki penyimpanan dulu. Gas alam tadi akan diolah menjadi energi listrik dengan dialirkan melalui pipa langsung ke nozzle untuk diinjeksikan ke ruang bakar nanti. Nah, udara yang dibutuhkan akan masuk melalui saringan udara ke kompresor untuk menaikkan tekanannya nanti. Nah, udara dari kompresor dicampur dengan bahan bakar atau gas, kemudian akan dinyalakan dan terjadinya ekspansi gas panas. Pada akhirnya, gas panas akan menggerakkan turbin dan menghasilkan energi mekanik berupa gerak putar. Poros turbin dihubungkan ke generator, sehingga pada generator ini akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik tadi akan disalurkan melalui main transformer untuk menaikkan tegangannya. Nah, setelah dinaikkan tegangannya sudah bisa didistribusikan ke masyarakat. Ya, selanjutnya adalah proses perubahan energi nuklir menjadi listrik, di mana kita tahu bahwa energi nuklir bahan bakarnya adalah uranium. Bahan bakar uranium ini kita masukkan ke dalam reaktor nuklir. Di dalam reaktor nuklir ini ada yang namanya moderator neutron. Moderator neutron ini adalah medium yang mengubah neutron menjadi thermal, neutron menjadi thermal. Jadi neutron dari uranium ini diubah menjadi thermal, diubah menjadi panas. Jadi panas yang dihasilkan dari bahan bakar uranium dan media neutron ini dialirkan ke atas sini. Nah, di sini kita bisa lihat ada sistem pendingin. Gunanya sistem pendingin adalah untuk tidak overheat, untuk reaktornya ini tidak overheat gitu. Nah, setelah itu kita lihat di sini, kita masuk ke dalam boiler atau generator uap air. Di dalam generator uap air ini ada suplai air. Suplai airnya dari mana? Suplai airnya dari air sungai, danau maupun laut yang ada di sekitar tempat industri tersebut. Nah,
disuplai airnya masuk ke dalam pompa, dipompa masuk ke dalam suplai air, masuk ke dalam generator uap air. Di dalam generator uap air ini terjadi pembakaran. Pembakarannya dari mana? Dari reaktor ini tadi, dari bahan bakar uranium dipanaskan melalui media moderator neutron sehingga bahan bakar uranium ini neutronnya menjadi panas. Nah, panasnya ini masuk ke generator uap air ini, sehingga generator uap air ini menghasilkan uap air. Lalu uap air ini masuk lagi ke dalam turbin. Nah, seperti yang kita tahu di penjelasan sebelumnya juga, bahwa turbin ini gunanya untuk mengkonversi energi uap menjadi energi gerak. Nah, lalu setelah uap air ini dikonversi menjadi energi gerak, masuk ke dalam generator, di mana generator ini juga bertugas atau berfungsi sebagai bertugas sebagai konversi energi gerak dikonversi menjadi energi listrik. Jadi energi gerak yang dihasilkan turbin tadi konversi menjadi energi listrik. Setelah itu barulah energi listrik ini ditaruh ke trafo. Nah, trafo ini berfungsi sebagai pentransfer energi ke transmisi. Nah, di mana transmisi ini adalah menara yang bertugas untuk mentransfer energi ke rumah-rumah masyarakat seperti itu. Jadi proses perubahan energi nuklir tidak semerta-merta energi bahan bakar uranium langsung ke energi listrik. Ada proses-prosesnya di dalam reaktor nuklir seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Ya, itu proses perubahannya nuklir menjadi listrik. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan di mana akan dijelaskan oleh Asher. Sumber energi yang paling sering dieksplorasi. Kita tahu bahwa energi berbahan bakar fosil menjadi sumber energi utama peradaban manusia sejak revolusi industri. Dan karena ketersediaan dari energi fosil dalam negeri ini sangat melimpah, maka untuk memaksimalkan energi tersebut membuatnya sering dieksplorasi. Nah, kesimpulannya, energi yang paling sering dieksplorasi di Indonesia yaitu energi fosil, di antaranya yaitu gas alam dan batu bara. Sudah? Pertama, energi panas bumi. Udara dari dalam bumi diubah menjadi uap melalui kondensor, dan uap bertekanan yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan energi gerak atau putar pada generator. Setelah itu generator akan menghasilkan energi listrik. Yang kedua, energi batu bara. Batu bara dihancurkan dan dibakar pada boiler sehingga menghasilkan uap putar turbin. Lalu turbin menggerakkan poros generator sehingga menghasilkan listrik. Yang ketiga, energi gas alam. Gas alam dalam tahapan menjadi energi listrik, yaitu diubah dengan diinjeksikan ke dalam ruang bakar dan bercampur dengan udara sehingga terjadi pembakaran. Lalu gas panas yang dihasilkan dari pembakaran tersebut akan menggerakkan turbin dan menghasilkan energi mekanik atau energi gerak pada generator sehingga menghasilkan listrik. Yang keempat adalah energi nuklir. Energi digunakan untuk memanaskan air hingga air menghasilkan uap bertekanan tinggi dan digunakan untuk memutar turbin. Turbin yang menghasilkan energi gerak akan memutar poros generator sehingga menghasilkan energi listrik. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian umum energi di atas. Nah, apa saja sih keuntungan dan kerugian energi-energi yang sudah kita jelaskan tadi? Keuntungannya, cadangan energi melimpah. Di Indonesia sendiri, seperti energi batu bara, energi gas alam, energi uap, energi panas bumi, itu sangat melimpah di Indonesia. Nah, itu satu keuntungannya. Yang kedua, energi dihasilkan besar. Untuk batu bara, gas alam, maupun panas bumi yang ada di Indonesia, apalagi nuklir, tapi nuklir baru mau dibuat di Indonesia, tepatnya di Jawa Tengah kalau nggak salah, atau Jawa Barat itu
mau dibangun reaktor nuklir. Nah, itu energi-energi yang dihasilkan dari gas alam, minyak gas alam, batu bara, dan panas bumi maupun nuklir itu sangat besar. Itu keuntungan juga bagi kita. Selanjutnya adalah teknologi pengolahan yang dikenal. Nah, teknologi-teknologi untuk mengolah gas alam, panas bumi, batu bara, dan energi nuklir itu sudah banyak diketahui di Indonesia gitu. Dan juga sarana dan prasarananya itu ada gitu. Makanya itu menjadi sebuah keuntungan bagi kita untuk mengolah energi-energi tersebut menjadi energi listrik dan energi-energi yang lainnya. Selanjutnya adalah kerugian. Kerugiannya adalah pengolahan limbah yang kurang. Nah, seperti yang kita ketahui, masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia ini yang kurang sih, maksudnya yang belum bisa mengolah pengolahan limbah sepenuhnya gitu. Jadi masih banyak limbah-limbah yang dibuang ke alam, ke air, ke laut, sehingga mencermati lingkungan. Nah, kedepannya diharapkan pengolahan limbah yang ada di industri Indonesia ini bisa meningkat, bisa lebih maksimal. Jadi itu sebuah kerugian juga kita kalau pengolahan limbahnya yang kurang. Biaya yang cukup mahal. Kita tahu Indonesia sendiri adalah negara yang berkembang. Jadi untuk biaya pengolahan seperti itu cukup mahal gitu. Dan ini menjadi kekurangan tersendiri bagi Indonesia untuk mengubah energi-energi panas bumi, energi alam yang banyak terdapat di Indonesia ini menjadi energi-energi yang lain, energi seperti energi listrik. Nah, membutuhkan biaya yang cukup mahal gitu. Itu sebuah kerugian juga sih. Karena kita tahu negara kita masih negara yang berkembang. Lalu kerugian yang selanjutnya adalah proses penambangan energi yang sulit. Nah, walaupun di Indonesia itu banyak sekali kayak energi dari batu bara, gas alam, energi nuklir, panas bumi, itu energi memang banyak, cuma lokasi-lokasi ditemukannya itu sangat sulit untuk dijangkau gitu, sehingga banyak perusahaan yang masih enggan gitu ya untuk mengeksploitasi energi-energi tersebut, dimana semakin sulit lokasi tempat tersebut maka semakin tinggi pula biaya yang dibutuhkannya. Nah, itu menjadi kerugian juga buat kita di Indonesia jika biaya yang tidak terpenuhi sehingga merembet ke yang lainnya gitu. Jadi seperti itulah. Selanjutnya adalah persyaratan masing-masing energi di atas yang akan dijelaskan ya. Persyaratan masing-masing energi di atas. Adapun persyaratan masing-masing energi yang telah dijelaskan di atas tertuang dalam peraturan pemerintah dan undang-undang. Pertama yaitu energi panas bumi. Adapun persyaratan untuk melakukan eksplorasi panas bumi sudah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 59 tahun 2007 tentang kegiatan usaha panas bumi. Yang kedua yaitu energi gas alam. Adapun persyaratan untuk melakukan eksplorasi sudah tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Selanjutnya yaitu batu bara. Menurut pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Keempat yaitu nuklir. Adapun persyaratan untuk melakukan eksplorasi nuklir sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang perizinan instalasi nuklir dan pengumpatan bahan nuklir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andra. Terima kasih Asher. Selanjutnya adalah energi yang layak diterapkan di Indonesia. Energi yang paling layak digunakan dari 4 energi di atas menurut kami yaitu energi panas bumi. Kenapa? Kami memilih energi panas bumi karena energi panas bumi bersifat lebih ramah lingkungan dibanding dari energi-energi lainnya.
dan eksplorasinya itu tidak bersifat merusak, dan reservoirnya dapat diisi kembali oleh. Karena itu energi ini bersifat berkelangsungan jika pengambilan dan pengembaliannya sesuai. Terima kasih.